Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan bahas topik yang penting buat kita semua, yaitu bagaimana menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kenapa? Karena setelah kita lama berinteraksi dengan medsos, ya, kita masuk dalam grup-grup, ya, kita senantiasa melihat komentar tentang kita atau kita mengomentari orang, kita terbuai dan bahagia melihat like yang banyak, ya, dan sedih ketika dislike, sehingga akhirnya kita sudah terbiasa mencari penilaian audiens. Itu sudah biasa. Kita terbawa dengan sendirinya. Apalagi yang suka bikin konten, itu kontainer, ya, jadi akhirnya akan terbiasa mencari penilaian, gimana konten saya bagus atau tidak, ya. Terbawa dengan sendirinya, dia tidak bisa menghindar, sehingga dia sibuk memperbaiki, melihat komentar. Akhirnya kita terkadang bisa lalai dari mencari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sebagian wanita misalnya untuk menjadi terbaik di komunitasnya, maka dia sibuk memperbaiki, memperhatikan penampilan luarnya, tasnya harus branded misalnya, ya. Kemudian sepatunya harus branded, terkadang suaminya juga harus branded, ya. Sehingga wow di hadapan komunitasnya. Dan benar, setelah dia melakukan itu semua, maka dia menjadi terbaik di mata mereka. Orang melihat dengan sanjung, orang melihat dengan hormat. Kondisi menjadikan kita seperti itu. Mau tidak mau, ya. Karena kita semua berinteraksi dengan namanya medsos. Akhirnya membuat kita lupa untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika seorang terbaik di depan manusia, belum tentu dia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terbaik di sisi manusia dan dia juga terbaik di sisi Allah. Tapi betapa banyak orang yang terbaik di mata manusia, ternyata dia tidak terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Yauma tublas sarair", hari di mana semua rahasia akan terungkap. Dan dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah." Jika terjadi hari kiamat dan tidak ada yang bisa mendustakan akan terjadinya hari kiamat, khafidhatur rafi'ah, dan hari kiamat akan merendahkan maupun akan mengangkat. Sebagian ahli tafsir mengatakan merendahkan yaitu merendahkan orang-orang yang dulu dianggap terbaik di dunia. Dianggap hebat di dunia, dihormati oleh orang, ternyata hakikat di akhirat dia direndahkan. Rafi'ah, dan sebaliknya ada orang-orang yang di dunia direndahkan oleh manusia, ternyata dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena parameter untuk meraih keterbaikan, parameter manusia beda dengan parameter Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik dilihat duniawi, prestasi duniawi. Mau duitnya, mau jabatannya, mau kepintarannya, kecerdasannya, dari fisik kecantikannya, ketampanannya, itulah parameter apa? Parameter manusia secara umum. Oh, ini Masya Allah, terbaik, ya. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling termulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Saya akan kasih contoh bagaimana terbaik di sisi Allah terkadang disandang oleh orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh manusia. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, kisah tentang ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat, marra rajulun, tiba-tiba ada seorang lewat. Maka Rasulullah berkata, "Ma taquluna fi hadza?" Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Maka para sahabat berkata, "Hadza min asyrafin nas." Itu dari orang kaya. Orang terpandang lewat. Kata para sahabat, "Hadza hariyun in khataba an yukhattab." Orang ini sangat wajar kalau dia melamar pasti diterima. Wa in syaffa'a yusyaffa.
kalau dia memberi syafaat, beri rekomendasi, rekomendasinya diterima. Wa in qala yusma, kalau dia berbicara pasti didengar omongannya. Ini orang ini. Kemudian lewat lagi orang kedua, min fuqara'il muslimin, orang miskin lewat. Maka Rasulullah bertanya lagi, "Ma taquluna fi hadza?" Terus menurut kalian bagaimana orang kedua ini? Kata para sahabat, "Hadza hariyun in khataba alla yunkah." Ini orang kalau ngelamar pasti ditolak. Ngelamar naik sepeda gimana mau diterima? Saya sudah sampaikan sekarang tidak ada lagi cinta buta. Dulu orang buta antara sepeda dengan mobil. Sekarang semua mertua tahu mana motor mana mobil. Kalau datang ngelamar pakai motor ya ditolak, wajar. Hadza in khataba alla yunkah. Kalau dia ngelamar ditolak. Wa in syaffa'a alla yusyaffa. Kalau kasih rekomendasinya ditolak. Wa in qala alla yusma. Kalau dia ngomong tidak didengar. Baik. Kemudian Rasulullah kasih komentar di akhir. Hadza khairun min mithlil ardi mithla hadza. Kata Nabi, orang kedua ini yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama. Lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama. Berarti ternyata pandangan masyarakat yang pertama terbaik, ternyata dia buruk di sisi Allah. Bahkan ada orang seperti dia sepenuh bumi masih kalah dengan orang yang kedua. Contoh lagi, seperti dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, lam yatakallam fil mahdi illa thalath, tidak berbicara ketika masih kecil kecuali tiga, dalam gendongan kecuali 3 orang. Di antaranya Isa bin Maryam, di antaranya Sahibu Juraij, ini ada saya ceramah khusus tentang Sahibu Juraij. Yang ketiga, seorang anak sedang digendong oleh ibunya. Dia lagi netek ibunya. Tiba-tiba lewatlah seorang dari orang-orang kaya, ya, naik kendaraan, maka kemudian ibunya berdoa, "Ya Allah, Allah maj'al ibni mithla hadza." Ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti orang ini. Top, terkenal, gagah. Maka anaknya lagi netek, dia lepas neteknya, dia lihat itu orang. Terus dia bilang, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Ibunya kaget. Terus lewat ada seorang budak wanita. Dia dilempar-lemparin sama orang. Maka ibunya yang begitu sayang sama anaknya berdoa, "Allah la taj'al ibni mithla hadhihi." Ya Allah, jangan jadikan putraku seperti perempuan ini. Anak yang lagi netek lepas dari teteannya, kemudian memandang perempuan tadi. Anak ini berdoa dan dia bisa ngomong, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Ibunya protes, "Kamu gimana sih? Saya doain kamu seperti pertama, kamu malah berdoa sebaliknya. Saya doakan kamu jangan seperti kedua, kamu malah berdoa sebaliknya." Maka anak ini berbicara, "Wahai ibunda, sungguhnya orang pertama tadi jabbarun minal jababirah, itu orang yang zalim, meskipun dihormati oleh banyak orang. Aku tidak ingin seperti dia. Adapun yang kedua adalah seorang wanita yang dituduh berzina walam tazni. Dia tidak berzina, dituduh mencuri padahal dia tidak mencuri. Ketika dia dilempar dengan batu, dia berkata, hasbiyallah." Dia berkata, hasbiyallah. Saya ingin seperti dia. Subhanallah. Maksud saya ini orang kedua, menurut pandangan manusia rendah. Tapi ternyata di sisi Allah sangat tinggi. Ini maksudnya kita bicara tentang contoh-contoh orang yang di dunia rendah tapi ternyata tinggi di sisi Allah. Contoh lagi akan hal ini seperti kisah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, ya. Rasulullah telah wasiatkan kepada Umar bin Khattab, "Idza ja'akum amdadun min ahli Yaman." Kalau datang pasukan tambahan dari negeri Yaman, maka carilah wahai Umar seorang namanya Uwais. Maka setiap datang di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia adalah khalifah, di Amirul Mukminin, setiap ada bantuan pasukan dari Yaman, Umar selalu bertanya, "Afikum Uwais?" Apakah di antara kalian ada namanya Uwais? Kata orang-orang tersebut, enggak ada. Akhirnya dia tunggu lagi. Umar sabar, nunggu lagi rombongan berikutnya. Setiap ada rombongan berikut dari Yaman, Umar tanya, "Apakah ada orang namanya Uwais?" Enggak ada. Sampai akhirnya datanglah satu rombongan. Umar bertanya, "Apakah di antara kalian namanya Uwais?" Ada. Kata Umar, "Minal Murad, kau dari kabilah Murad?" Kata dia, "Benar." "Minal Qaran, kau dari kabilah Qaran?" Benar, yaitu Uwais Al-Qarani. "Engkau dulu punya ibu dan kau berbakti kepadanya?" Kata dia, "Benar." "Kau dulu punya penyakit, sekujur tubuhmu kena penyakit baras, itu penyakit albina, terus kau berdoa dan kau minta disisakan sekeping dirham di pusarmu agar tidak disembuhkan?" Benar. Maka dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, dari mana kau tahu ini?"
Demi Allah saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Dia curiga dari mana? Maka Umar berkata, Rasulullah mengabarkan kepada aku. Dan Rasulullah mengatakan, jika aku bertemu dengan engkau, fa in istata'ta an yastaghfirullah laka faf'al. Kata Nabi, wahai Umar, kalau kau mampu minta Uwais doakan kau agar kau diampuni, maka lakukanlah. Maka saya minta agar kau doakan saya. Subhanallah. Akhirnya Uwais setelah itu jadi tersohor, kemudian dia menghilang. Dia tidak ingin dikenal. Dia ternyata tokoh yang tidak dikenal. Bahkan dalam sebagian riwayat dia dituduh yang tidak-tidak. Dia bilang dari mana dia punya baju, dari mana dituduh yang tidak-tidak. Dan dia diam aja. Jadi dia tidak pernah pamer, saya dulu berbakti sama orang tua. Ya. Saya yang dulu yang enggak pernah. Saya ini wali, dulu saya sakit, saya doa langsung Allah sembuhkan. Juga dia tidak pernah cerita. Bahkan dalam ketika dia berdoa, dia bilang, Allah jangan sembuhkan aku sekujur tubuhku. Sisakan sedikit di pusarku agar aku ingat saya dulu pernah apa? Pernah sakit. Sehingga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rendah di hadapan manusia, tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairut tabi'in Uwais al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Lebih baik daripada banyak tabi'in yang terkenal. Dia tidak terkenal. Bahkan orang merendahkan dia. Ini contoh. Ternyata tidak mesti orang di hadapan kita rendah, ternyata rendah di sisi Allah. Bahkan bisa jadi sangat tinggi. Contoh lagi, pernah Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, kepada Atha, "Ala adulluka bimra'atin min ahlil jannah?" Wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepada engkau wanita penghuni surga? Inilah hadhi imra'atun sauda. Inilah wanita yang berkulit hitam. Bukan yang cantik, kemudian menggoda iman, menggoda jenggot dan kumis, enggak. Hitam. Tapi penghuni surga, terbaik sisi Allah. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, ya, ini usra wa ini atakasyaf. Ya Rasulullah, saya penyakit. Saya suka kejang-kejang seperti penyakit ayan. Kalau saya lagi kambuh ya Rasulullah, tersingkap sebagian auratku. Udu Allah an yashfiyani. Doakanlah aku agar aku diampuni agar aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kasih tawaran. In syi'ti da'autu laki. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Terserah engkau wahai sang wanita. Ini wanita berkulit hitam. Kalau kau mau saya doakan, kau akan sembuh. Tapi kalau kau mau saya tidak doakan dan kau bersabar, bagimu surga. Maka dia pilih tidak usah sembuh. Dia mengatakan, ya Rasulullah kalau gitu enggak usah doakan saya sembuh. Walakin udu Allah ala atakasyaf. Tapi tolong doakan Allah. Kalau saya lagi kambuh, jangan sampai auratku terbuka. Bayangkan dia wanita berkulit hitam. Mungkin orang lihat juga tidak begitu tertarik dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi dia tetap menjaga auratnya. Dan dia minta agar kalau lagi, saya tanya wanita kalau lagi sakit, kemudian dia meronta-ronta, kemudian tersingkap auratnya, dia tidak sadar. Dia berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Tapi dia tidak mau meskipun dia tidak berdosa. Dia tidak ingin auratnya tersingkap meskipun dia berkulit hitam. Siapa yang lihat wanita ini mungkin merendahkannya, ternyata penghuni surga. Subhanallah. Demikian juga dalam satu hadis riwayat Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi. Kanat imra'atun sauda taqumul masjid. Ada seorang berkulit hitam, kerjanya nyapu masjid. Rasulullah datang, ternyata Rasulullah tidak dapat dia. Kata Rasulullah, "Mana si fulana?" Kata para sahabat, "Udah meninggal, udah kami kuburkan ya Rasulullah." Mereka menganggap ini perempuan tidak perlu untuk kasih tahu Nabi. Ngapain Nabi tahu urusan wanita, cuma sapu-sapu masjid. Kata Rasulullah SAW, "Halla adzantumuni?" Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku kalau dia meninggal? Rasulullah tidak menganggap ini perempuan biasa. Rasulullah menganggap perempuan ini punya jasa. Kenapa dia ngurus apa masjid? Dia nyapu-nyapu masjid dengan tanpa pamrih. Ini bukan wanita biasa. Ngurusin rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Tunjukkan kemana kuburannya." Maka Rasulullah datang, Rasulullah kemudian doakan wanita tersebut. Ya. Inilah terbaik di sisi Allah, tidak mesti dihormati oleh manusia. Saya sering sampaikan dalam banyak kajian saya, kita terkadang saya punya pengalaman, punya pembantu. Ya mungkin kalau kita lihat kita rendahkan, tapi lihat bagaimana dia berkorban bekerja untuk orang tuanya. Dia kalau kerja gajinya 100% dikirim ke orang tuanya, 100%. Tidak disisihkan sedikit pun, langsung kirim ke orang tua, langsung kirim ke orang tua. Siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Sementara kita memandang wanita ini, pembantu ini, bibi ini mungkin dengan pandangan merendahkan. Ternyata
dia bisa berbakti kepada orang tua yang tidak mampu kita lakukan. Terus kita merendahkan dia. Nah, dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau kerennya brothers and sisters, ya. Maka marilah kita sama-sama introspeksi diri. Kita berhenti sebentar, sejenak, merenungkan tentang diri kita, sejauh mana ketakwaan kita, sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kekhusyuan kita, sejauh mana perhatian kita tentang akhirat kita. Karena keterbaikan diraih dengan sejauh mana kita peduli kepada akhirat kita. Persiapan kita kepada akhirat lebih daripada persiapan terhadap dunia yang akan kita tinggalkan. Baik, secara sederhana, orang terbaik adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk meraih keterbaikan ada dua cara. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana interaksi kita dengan Allah? Bagaimana kondisi kita dengan Allah? Ya, baik atau tidak, kita masing-masing tahu. Kalau kita sama teman oke-oke saja, baik-baik kan kok. Kita masih ngobrol, dia masih traktir saya, berarti masih oke. Hubungan dengan orang tua oke, hubungan sama bos oke. Nah, hubungan kamu dengan Allah bagaimana? Baik-baik saja atau tidak? Salat subuh bagaimana? Baik-baik saja atau tidak? Matamu itu baik-baik saja gak dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba masing-masing kita renungkan. Ini yang pertama, saluran pertama, meraih keterbaikan dengan memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Saluran kedua, dan ini juga sangat penting, meraih keterbaikan dengan perbaiki interaksi kita dengan sesama manusia. Jadi dua cara. Dan tentunya ketika kita memperbaiki interaksi kita dengan sesama manusia juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rawan ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, dengan teman, dengan kawan, dengan tetangga, rawan pencitraan, rawan. Maka harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan menyebutkan secara singkat, ya. Kalau saya mau jelaskan satu-satu, setiap poin harusnya pengajian tersendiri. Ya, tapi kita hanya ingin memberi isyarat-isyarat tentang poin-poin apa yang hendaknya kita perhatikan agar kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada saluran pertama. Bagaimana kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kita berusaha mencari amalan-amalan yang membuat Allah ridha kepada kita dan membuat Allah cinta sama kita. Semua amalan yang membuat Allah cinta kepada kita, membuat Allah ridha kepada kita, maka sungguhnya kita menjadi terbaik di sisi Allah. Karena Allah mencintai orang yang terbaik. Semakin terbaik maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang paling mulia di alam semesta ini dua, Nabi Muhammad SAW dengan Ibrahim alaihissalam. Yang kedua-duanya mendapat predikat khusus Khalilur Rahman, kekasih Allah yang tidak diraih oleh nabi-nabi yang lain. Karena dua nabi ini spesial. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Rasulullah SAW berkata, "Innallaha attakhadani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu Khalil telah mencapai derajat khullah, kecintaan yang sangat tinggi, dan itu hanya diraih oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Maksud saya, semakin kita diridhoi, semakin kita dicintai oleh Allah, derajat kita semakin tinggi. Nah, apa sih sifat-sifat orang dicintai oleh Allah dan apa sih sifat-sifat orang diridhoi oleh Allah? Ini yang kita singgung sedikit ya. Pertama, di antara sifat-sifat yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Pertama, Allah mengatakan, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hambanya yang penyabar. Semakin kita dihadapkan dengan ujian, kita sabar nih. Berarti Allah semakin cinta sama saya. Semakin berat ujian, semakin besar tantangan untuk emosi, untuk berteriak, kita tahan. Semakin Allah cinta sama kita. Dan kita tahu ayat Allah, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kapan kita tidak bersabar, Allah tinggalin kita. Kapan kita tidak bersabar, maka solusi disuruh cari sendiri. Tapi kalau kita bersabar, Allah kasih kita solusi. Kenapa Allah cinta sama orang yang sabar? Wallahu yuhibbus sabirin.
Saya tahu antum-antum ini wajah orang-orang yang diuji, iya atau tidak? Diuji, ngelamar nggak diterima-terima. Kemarin saya ketemu ada Ustadz muda adik kelas saya. Alhamdulillah, ini Ustadz Firanda yang dulu nasihati saya. Saya ngelamar 7 kali ditolak, kata Ustadz Firanda, sabar. Akhirnya saya diterima. Saya baru tahu dia lamar 7 kali ditolak. Ujian hidup atau bukan? Ujian hidup. Yang di PHK, yang ngelamar kerja nggak diterima, yang diuji oleh suaminya, yang diuji dengan istrinya, yang diuji dengan mertuanya. Kita semua hidup dengan ujian. Karena memang kita diciptakan untuk diuji. Ingat, kalau kita bersabar, maka Allah mencintai kita. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Dan perbandingan lurus, semakin sabar, semakin dicintai oleh Allah. Ini salah satu ayat. Tinggal kita terapkan. Lihat kita sabar enggak? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit cerita sama orang, ada masalah sedikit, nangis, cerita sama orang. Itu namanya enggak sabar. Curhatin Allah sama orang. Kenapa sih Allah giniin saya? Emang Allah ngapain kamu ya? Gini. Itu namanya kita curhatin Allah sama orang. Mana sabar seperti ini? Kalau bisa seperti Nabi Yakub, fasabrun jamil, sabar yang indah. Sabar yang indah adalah sabar tanpa mengeluh kepada Allah, kepada manusia. Hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah. Latih diri kita seperti itu. Sehingga solusi akan datang dari Allah dengan solusi yang terbaik. Sabar aja. Sabar. Tapi kalau kita ngeluh sama orang, ya udah Allah tinggalkan kita, selesai. Semakin cinta kepada kita hilang. Taib yang berikutnya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Di antara makna spesifik takwa adalah meninggalkan maksiat. Sejauh mana kita tinggalkan maksiat, maka sejauh itu Allah cinta sama kita. Kita diuji depan kita ada maksiat, apalagi ketika bersendirian. Kemudian sarana mudah, maka itulah hakikat ujian. Kata para ulama, jika engkau terjebak pada suatu kondisi, sarana maksiat mudah, tidak ada yang lihat, ketahuilah kau sedang diuji. Seperti Nabi Yusuf ketika diuji dengan siapa? Zulekha. Pintu semua sudah dikunci. Kemudian Zulekha yang malah merayu. Sudah enggak ada kesulitan, tinggal melakukan. Berarti sedang diuji. Ketika sarana maksiat mudah, tidak ada yang lihat, ketahuilah engkau sedang diuji. Kalau kau bisa lolos, Allah langsung cinta sama engkau. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pahalanya besar. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya bil ghaib, tidak ada yang lihat. Lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Ya. Ketika Allah berbicara tentang surga dalam surat Qaf, ya, tentang man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Allah bilang inilah surga yang dijanjikan kepada mereka siapa? Man khasyiyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Ar-Rahman ketika dia sedang bersendirian. Itulah hakikat takwa. Benar dia tergoda. Allah berfirman menunjukkan bagaimana hakikat orang bertakwa. Innal ladzina taqaw. Catat di dalam surat biar antum ingat-ingat surat Al-A'raf. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 201. Ini ciri orang bertakwa. Bukannya orang bertakwa tidak digoda setan, justru setan godain orang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa enggak usah digoda setan, dia sudah kesetanan, enggak perlu digoda. Makanya ada yang datang kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, orang Yahudi katanya mereka kalau ibadah mereka khusyuk. Kata Ibnu Abbas, "Kaifa ya'ti syaitan ila qalbin kharib?" Ngapain setan ganggu orang yang hatinya sudah hancur? Biarin aja khusyuk kesyirikan, khusyuk kerusakan. Yang beriman ini yang digoda. Orang bertakwa digoda. Kata Allah, "Innal ladzina taqaw." Sungguhnya orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan. Ini setan muter-muter bisikin. Ayo diingatkan masa lalu, di nostalgia, diingatkan CLBK, diingatkan. Setan ini. Tadzakar diingat. Bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalau antum lolos,
langsung dicintai oleh Allah. Levelnya tinggi langsung. Makanya Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut keagungan Allah, dia mendapatkan 2 surga. Kata sebagian ulama, ini adalah orang yang ketika dia bersendirian, tiba-tiba terbetik syahwatnya ingin bermaksiat, tiba-tiba dia ingat Allah. Terbetik ingin maksiat. Aduh, ya Allah tolong aku. Kemudian dia tinggalkan. Bagi dia 2 surga kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Kita sedang hidup di zaman yang ketakwaan kita bisa luntur setiap hari. Nonton ini, nonton anu, nonton ini, nonton anu. Akhirnya luntur. Tanpa kita sadari, kita anggap sudah hal biasa. Padahal takwa kita sedang luntur. Akhirnya sholat malam susah, sedekah pelit, taat sama suami susah, berbakti sama orang tua berat, sholat gak khusyuk-khusyuk, imamnya disalah-salahin, bacanya gak enak, padahal dia hatinya yang gak beres. Jangan salahkan kaca kalau wajahmu jelek. Hatinya bermasalah, kemudian imam gak enak, imamnya kepanjangan, imamnya padahal hatinya yang bermasalah. Oleh karenanya ini poin, kalau ingin menjadi terbaik sisi Allah, bertakwa. Tinggalkan dosa besar, dosa kecil. Khalidh dhunuba saghira wa kabira hadzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa besar maupun kecil. Itulah hakikat ketakwaan. Jadilah engkau sedang berjalan, orang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri besar, duri kecil dia waspada, jangan sampai dia injak. Jangan kau remehkan dosa kecil, sungguhnya gunung besar berasal dari kumpulan batu-batu yang kecil. Taib yang berikutnya Allah sebutkan, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Ihsan itu maknanya 2. Pertama terkait kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa merasa Allah melihat kita. Ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah selalu melihatmu. Ini kalau kita bisa hadirkan, benar-benar kita dekat dengan Allah, benar-benar kita terbaik. Karena kita telah mencapai derajat yang tinggi. Jadi derajat itu agama, derajatnya maratibuddin ada 3. Islam, ini perkara-perkara zahir dia perhatikan. Iman, perkara-perkara batin, akidah dia perhatikan. Lebih tinggi lagi, ihsan. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu connecting, sehingga dia selalu memikirkan apa komentar Allah terhadap saya. Kalau saya begini, apa komentar Allah? Dan dia selalu berpikir yang penting Allah sudah tahu, selesai. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kau lakukan Allah tahu. Ya'lamullah, Allah juga tahu. Sehingga setiap dia beraktivitas, dia tahu Allah sedang menilai. Ini cara agar kita terbaik di sisi Allah. Sehingga kita mau misalnya berbakti sama orang tua, belikan oleh-oleh buat orang tua. Kita tahu Allah sedang melihat kita beli oleh-oleh. Kita antar ke ibu, ternyata sampai di sana ibu bilang, "Apa oleh-oleh kayak gini? Kembaliin." Sedih atau tidak? Sedih, tapi kita bilang Allah sudah tahu saya niatnya baik. Seperti itu. Sama, kita sudah semangat mau ngelamar dalam rangka untuk menundukkan pandangan, punya keturunan yang baik. Begitu ngelamar, ditolak. Sedih atau tidak? Sedih, tapi Allah sudah tahu saya niatnya apa? Baik. Sehingga tidak terlalu kecewa. Karena fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah Maha melihat, mengetahui apa yang kita lakukan. Makna ihsan ini hilang ketika kita sibuk bermedsos, ya, publish apa yang kita lakukan, aktivitas kita keseharian, kita menunggu komentar orang, likes atau dislike dan macam-macam, sehingga kita hilang bagaimana penilaian Allah kepada saya hilang. Yang kita sibukkan bagaimana penilaian netizen kepada kita. Sehingga kita berusaha terbaik bagi netizen bukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara yang buat seorang derajatnya tinggi di sisi Allah, memiliki derajat ihsan. Ini salah satu makna ihsan. Makna kedua ihsan adalah berbuat baik sama orang lain. Berbuat baik sama orang lain. Itu saluran kedua nanti kita bahas. Berbuat baik kepada orang lain. Tapi di antaranya, ya,
Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil, berusaha adil. Sama anak-anak adil, sama anak buah adil. Kalau punya anak 2, 3, 4 adil, jangan berat sebelah. Ya. Kalau punya istri 2, 3, 4 jangan berat sebelah. Karena kalau berat sebelah maka akan bengkok pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikuhu ma'il." Siapa yang punya 2 istri, kemudian dia condong kepada salah satunya tidak adil, dia datang pada hari kiamat badannya miring, jenggotnya miring, dagunya miring, kakinya miring. Akhi, ente kenapa? Kenapa? Qadarullah ada. Dulu saya sembunyikan satunya. Antum yang satu aman, enggak miring insyaallah. Apalagi jomblo, apa yang mau dimiringkan? Kalau istri 2, 3 tidak adil, miring. Sama anak-anak. Sayang sama yang satunya, satu tidak disayangi, miring nanti. Allah mencintai orang yang adil, selalu bersikap adil. Menilai orang juga adil. Kita kalau nilai orang, kita adil. Ya. Kalau baik, baik. Kalau enggak. Jangan kita nutupi kebaikannya. Jangan kita berlebihan dalam menjelaskan keburukannya. Atau sebaliknya, berlebihan dalam kebaikannya, lupa dengan kekurangannya. Kita adil kalau menilai orang, adil. Ya. Kata Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kelompok membuat kau tidak adil. Adillah dalam menilai, dalam bersikap meskipun kepada musuh yang membencimu. Huwa aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini terkait dengan sikap adil terhadap orang kafir. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kau tidak adil sehingga kau berlebihan dalam mensifati. Apalagi sama kaum muslim. Jadi berusaha adil dalam tulisan, dalam komentar. Ya, jangan timbangan ganda, adil dalam mengomentari, kalau perlu berkomentar, komentar dengan cara yang adil. Jadi kalau kita adil, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Tadi sudah kita bahas. Innallaha yuhibbul muttaqin. Al-ghani itu qanaah. Dia ridha dengan pemberian Allah. Dia merasa ya dia cari tapi apa yang dia dapatkan sekarang sudah membuat dia bersyukur. Dia tidak mengatakan kenapa cuma dapat segini, kenapa begini. Dia tidak merasa puas, dia cuma punya mobil cuma segini. Ini orang tidak dicintai oleh Allah. Tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-ghani yaitu dia merasa cukup. Dan dia tidak minta-minta sama orang, bertopang pada dirinya, bertopang kepada Allah kemudian pada dirinya, mensyukuri apa yang ada, maka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khafi. Al-khafi dicintai oleh Allah adalah seorang yang tidak suka tampil. Dia sibuk dengan privasinya, tidak suka tampil menjadi buah bibir orang-orang, menjadi pembicaraan banyak orang, dikomentari oleh banyak orang. Dia enggak suka. Dia suka sendirian. Kenapa? Kalau orang seperti ini dia akan lebih ikhlas beribadah. Dia akan lebih fokus ngurusi anak istrinya. Tapi kalau hobinya tampil, anak istri terbengkalai. Kerabat terbengkalai, ibadah terbengkalai, sibuk jadi kontainer melulu. Habis waktu. Tampil, hobinya dikomentari, suka yang nonton banyak, yang komentar banyak. Justru kalau bertengkar gara-gara dia happy ngelihatnya, wah ada yang bela, ada yang ada. Suka tampil. Kita tampil kalau perlu. Kalau enggak perlu enggak usah. Kalau perlu darurat tampil. Kalau enggak sebaiknya kita menghindar karena Allah suka dengan orang yang tidak suka tampil. Sehingga dia sibuk beribadah, sibuk ngurus anak. Kita kalau suka tampil kapan baca Quran? Kalau suka tampil kapan kita mau belajar ngaji dengan serius, runut, nulis, dipraktekkan. Kalau kita suka tampil, kapan mau sholat malam? Sebelum tidur sibuk mikir konten, bangun tidur sibuk lihat komentar tentang konten. Mau bikin konten satu aja susah. Kurang sini, shooting dari sana kurang. Bajunya ini ganti, sibuk. Karena kontainer, itu konsekuensi apa? Kontainer, mau diapain? Al-khafi. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara agar kita dicintai oleh Allah, menjadi terbaik di sisi Allah. Berat-berat memang kalau mau
Memang semua berat. Yang saya sampaikan dari awal sampai akhir susah atau susah? Susah. Susah atau sulit? Susah. Tapi yasir liman yasarahullah. Mudah bagi orang berniat, Allah akan mudahkan. Berikutnya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku melakukannya Allah mencintaiku. Kata Nabi SAW, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta sama kamu. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta sama kamu. Zuhud maksudnya apa? Menilai dunia bukan sesuatu yang penting. Kalau dia dapat dunia untuk akhirat. Sebagaimana nasihat Allah kepada Qarun yang punya harta banyak, kata Allah, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Wahai Qarun, gunakanlah melalui orang-orang soleh nasihati Qarun. Wahai Qarun, gunakanlah harta yang kau miliki, potensi tersebut untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian dari dunia, tapi hukum asal seluruh potensi dunia yang kau miliki untuk akhirat. Jadi zuhud kepada dunia. Oleh karenanya, makna zuhud yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala makna yang paling indah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Semua perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat, tidak mendatangkan pahala di akhirat, tidak usah bikin. Semua komentar yang Anda mau tulis, yang brothers and sisters mau tulis, tidak ada faedahnya, enggak usah tulis. Di grup kita mau bikin suatu statement, kalau enggak ada faedahnya enggak usah tulis. Kalau ada faedahnya di akhirat tulis. Mau ikut kegiatan, pikir dulu ini kegiatan ada faedahnya buat akhirat saya enggak? Kalau enggak ada, cari kegiatan lain. Mau posting sesuatu, ada enggak manfaat saya di akhirat? Kalau ada posting, kalau enggak, antum kalau makan steak harganya 2 juta, antum posting, ada enggak manfaat di akhirat? Ada enggak? Ada enggak saya sama antum? Kalau antum ikut fitness, kemudian badan keren, pakai baju ketat, antum posting di mana? Di statusnya emak-emak. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Kalau ada, posting aja. Kalau enggak ada manfaatnya, jangan. Apalagi bikin masalah dihisab. Ini membuat Anda dicintai oleh Allah. Karena Anda selalu mikir yang menjadi pertimbangan Anda utama adalah akhirat. Kalau ada manfaatnya lakukan. Contoh, saya niat olahraga. Oke, olahraga apa? Olahraga saya biar kuat, saya bisa dakwah, saya bisa bangun malam, saya bisa umroh. Kalau bimbing jamaah kuat. Oke, ada manfaatnya. Olahraga. Saya ingin jalan ajak anak istri jalan-jalan. Kenapa? Ya, biar mereka semakin sayang sama saya, semakin nurut. Dan anak ada refreshing, masa ngaji terus, ada saatnya butuh apa? Refreshing. Niatnya untuk akhirat, lakukan. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW yatakhawaluna bil mau'idhah. Rasulullah SAW juga tidak setiap hari bikin apa? Nasihat. Ada waktunya libur. Supaya makhafatal sa'ama, agar tidak bosan, kata Ibnu Abbas. Jadi semua yang kita lakukan, kalau niatnya baik, ada manfaat di akhirat, lakukan. Sekarang saya tanya sama antum. Kalau antum beli jam harganya 1 miliar, ada enggak manfaat di akhirat? Emang ada duit jujur enggak ada, Ustaz. Ini misalnya antum orang kaya, suatu saat antum kan masih remaja, ke depan insyaallah bisa jadi orang kaya ya. Yang soleh tentunya ya. Terus antum punya uang pengen beli jam 2 miliar. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Kalau ada beli. Kalau enggak ada apa? Jangan. Jangan. Mohon maaf, antum beli motor harganya 2 miliar. Keren, gagah, jaketnya 50 juta misalnya. Saya enggak tahu jaket itu berapa harganya. Siapa yang orang moge sini? Kalau jaket itu harganya berapa? Juta-juta enggak? Jaket kulit keren. Helm berapa? Taib. Itu antum beli semua aksesoris semua. Wah. Coba renung sedikit. Ini ada manfaatnya di akhirat. Kalau ada beli aja nggak apa-apa. Saya dukung. Kalau enggak, konsekuensi zuhud, rem. Ustaz, saya beli mobil misalnya Alphard. Mahal 1,5 miliar. Ada manfaatnya? Ada. Saya buat safar. Bukan saya ya, maksudnya ini ada teman. Saya enggak punya mobil Alphard ya.
Buat ini, buat jalan ke sini, safar, alhamdulillah ketemu orang tua, turun langsung segar. Oke, ada manfaatnya berarti. Silakan beli, tidak ada yang larang. Justru kau gunakan kekayaanmu untuk akhirat, itu namanya. Setiap kita melakukan suatu pertimbangan. Itu namanya zuhud. Ada manfaatnya enggak untuk akhiratku? Kalau ada lakukan, kalau enggak ada, enggak usah. Kalau nonton film Korea, coba. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Ada. Berat ya. Antum sih mau jadi terbaik di sisi Allah. Ya berat. Semua berat. Kita merasa berat ya, di zaman sekarang ini. Terlalu banyak membuat kita lalai. Ini menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika melakukan suatu amalan rutin meskipun sedikit. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Bukan banyak-banyak kemudian mutung di tengah jalan. Rasulullah bersabda, "Alaikum minal amali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Lakukanlah amal yang mungkin kau bisa continue, yang kau mampu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kau sendiri yang bosan. Makanya ketika ada seorang wanita mengikat tali di masjid di zaman Nabi, kemudian dia supaya sholat malam sambil ngantuk-ngantuk bisa berpegangan. Rasul tanya, talinya siapa? Ini talinya fulana. Buat apa dia bikin tali di masjid? Ya Rasul, kalau dia ngantuk dia berpegangan dengan tali sambil sholat malam. Subhanallah, semangatnya luar biasa. Kata Rasulullah, putusin. Ini enggak bisa seperti ini. Amal yang paling baik adalah yang continue meskipun sedikit. Nanti kalau kita sudah level bagus, kita naikkan level. Daripada langsung banyak-banyak kemudian mutung di tengah jalan. Amal seperti ini yang kita atur, yang kita manage. Saya inilah puasa Senin Kemis dulu lah, Senin Kemis alhamdulillah. Kalau saya mampu naik pangkat, mungkin saya puasa apa lagi tambah lagi. Kalau enggak saya bertahan di situ. Atau sebelum puasa Senin Kemis saya puasa 3 hari sebulan. Mampu enggak saya bertahan? Oh, mampu. Alhamdulillah 3 bulan sehari enggak. 3 hari sebulan enggak sulit. Kalau bisa naik lagi, kalau bisa naik lagi. Kalau enggak bertahan enggak ada masalah. Allah suka yang continue. Amal yang continue. Yang terakhir sebenarnya amal yang dicintai Allah banyak. Yang terakhir adalah as-salatu fi awil waqt. Ketika Rasul ditanya, "Mal ayul amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ditafsirkan dalam sebagian hadis, salat di awal waktu. Ini ikhwan maupun akhwat berusaha. Kalau sudah datang waktu salat, panggilan Allah. Menunjukkan kita perhatian terhadap panggilan Allah. Begitu tiba waktu azan zuhur, sudah. Kalau bisa sebelum zuhur kita sudah siap-siap. Sehingga begitu azan zuhur, begitu dikumandangkan azan, kita segera menuju masjid. Yang ibu-ibu juga di rumah, akhwat-akhwat, sister-sister di rumah, segera langsung apa? Langsung berwudu, siap untuk salat. Biasakan hati kita terikat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita perhatian terhadap panggilan Allah, sejauh itu derajat kita naik. Dan kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cukupkan ini. Ngomong-ngomong kita sampai jam berapa? Karena masih panjang. Belum, saya masih lanjut. Saya mau tanya, kita sampai jam berapa? Sampai 9:30 masih boleh, Ustaz. 1 jam lagi? Iya, yang benar. Terus tanya jawabnya, insyaallah. Boleh, Ustaz. Saya mau jadi terbaik bagi istri saya, harus pulang. Silakan. Silakan, Ustaz. Baik. Lanjut. Yang kedua, kita masih saluran pertama. Gimana menjadi terbaik? Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cari dalil-dalil amal apa yang buat Allah ridho kepada kita. Di antaranya yang pertama adalah senantiasa memuji Allah meskipun pada nikmat-nikmat yang dianggap sepele. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yardha 'anil 'abdi idza akala al-akalata an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbata an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridho. Kalau ridho kan suka, berarti derajatnya tinggi. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah, dia datang kecepatan. Kata Allah, "Ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Saya kan suruh kau datang sama kaummu wahai Musa. Kenapa kau datang duluan? Kaummu di belakang. Kata Nabi Musa, "Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha." Saya datang segera sebelum waktunya
Saya tinggalkan kaum saya, nanti mereka nyusul, ya Allah, saya datang lebih daripada waktunya lebih dahulu agar engkau ridho kepadaku. Musa semangat. Belum waktunya sudah datang duluan. Supaya diridhai. Nah, di antara cara kita diridhai Allah, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah ridho dengan seorang hamba jika dia makan satu makanan dia puji Allah. Dan jika dia minum satu minuman dia puji Allah. Dia mensyukuri nikmat makanan yang dia makan. Makanya Nabi Nuh disebut dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena setiap kenikmatan kecil dia muji Allah. Sampai disebutkan Nabi dalam tafsir, kalau dia pakai baju dia bilang, ya Allah, segala puji bagimu. Seandainya engkau berkehendak tentu aku tidak bisa punya baju. Kalau dia pakai sendal dia muji Allah, segala puji bagimu Allah. Kalau berkehendak aku tidak punya sendal. Kalau dia makan dia puji Allah, jika kau berkehendak aku kelaparan. Selalu muji Allah. Dan itu juga sifat Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, syakiran li an'umi. Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmat bahkan yang kecil-kecil. Jadi kalau kita sering memuji Allah, berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Maka dapat nikmat apa? Bilang apa? Alhamdulillah. 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 Sering puji Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya ngeluh, waduh, subhanallah. Ngelihat ke atas terus, tidak pernah bersyukur ya. Tapi kalau sering puji Allah, nikmat yang kita rasakan begitu banyak. Memang ada kekurangan, ada yang sempurna cuma di surga. Musibah yang menimpa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang kita rasakan begitu banyak, enggak ada apa-apanya. Kalau kita mau bikin list musibah dibandingkan list nikmat, banyakkan list nikmat. Coba list musibah. PHK 1, 2, diomelin istri 2, 3 apa lagi? Sakit encok 3. Tapi cuma sedikit. Coba nikmat. Nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat sehat, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa sholat, nikmat bertetangga, nikmat masih punya istri, nikmat masih punya anak. Banyak orang ditinggal istrinya. Tadi kemarin saya baru ditanya, Ustaz, istri saya menceraikan saya. Subhanallah. Istrinya ceraikan dia. Padahal tidak ada istri mencerai. Kasihan. Jadi banyak. Maka kita dapat nikmat sedikit pun kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini membuat kita diridai oleh Allah. Yang kedua, agar kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkena musibah kita berusaha memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya meninggal. Anak laki-laki satu-satunya yang hidup ketika itu. Anaknya semua sudah tinggal perempuan ketika Rasulullah ada Qasim, Abdullah dan meninggal sebelum Nabi jadi Nabi. Ketika Nabi jadi Nabi, anaknya perempuan semua, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kemudian ada anak lagi namanya Ibrahim. Laki-laki, tentu Rasulullah senang punya anak laki-laki. Sampai Rasulullah pernah tabanni, pernah punya anak, ngangkat anak, itu Zaid bin Harithah. Laki-laki, terus dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya anak laki-laki, Rasulullah sayang luar biasa. Ternyata sebelum 2 tahun meninggal dunia dan meninggal di pangkuan Nabi. Dan Nabi pun menangis. Kemudian Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan." Sungguhnya hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma, dan sungguhnya mata ini mengalirkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, dan kami tidak akan berucap kecuali yang mendatangkan keridhaan siapa? Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami sedih dengan kepergianmu. Tetap Rasulullah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Bukan mengatakan ya Allah kenapa kau ambil dia, ya Allah kenapa kau senangkan aku terus kau sedihkan aku. Mending dari awal tidak punya anak. Enggak ada ngomongan kayak gitu. Mending dari awal tidak ketemu kamu, kenapa sekarang saya menderita? Ini namanya protes sama siapa? Sama Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya ketika ada seorang hamba Allah yang anaknya meninggal dunia masih kecil, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Hal qabattum walada abdi?" Apakah kalian para malaikat telah mencabut nyawa putra hambaku? Kata malaikat, "Iya ya Allah." Hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mengambil nyawa buah hatinya? Kata malaikat, iya ya Allah. Kata Allah, madza qala abdi, apa komentar hambaku ketika anaknya diwafatkan? Kata malaikat, hamidaka wastarja. Hambamu berkata, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, dalam kesedihan masih bisa mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ubnu li baitan li abdi wasammuhu bi baitil hamdi. Bangunkan istana bagi hambaku tersebut dan namakan dengan istana pujian. Kenapa dia terkena musibah masih memuji siapa? Allah. Ini membuat Allah
sangat ridho cepat kepada kita dan kita langsung upgrade dengan cepat. Tapi ini butuh ilmu, butuh penghayatan, butuh keridhaan. Kita tiap zikir pagi petang bilang raditu billahi rabba. Di antara maknanya, ya Allah, aku ridho dengan segala keputusanmu. Aku tahu apa yang kau putuskan untukku yang terbaik, meskipun aku paham atau aku tidak paham. Raditu billahi rabba. Ini membuat kita cepat naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara amal yang membuat Allah cepat ridho kepada kita, terkadang kita lakukan adalah mencari muka kepada Allah dengan kemurkaan manusia. Ketika Muawiyah kirim surat kepada Aisyah, wahai Aisyah, berikan nasihat kepadaku. Muawiyah jadi gubernur atau jadi khalifah. Dia minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, wala tuksir alayya. Kasih saya nasihat singkat, jangan banyak-banyak. Maka Aisyah tulis surat, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah bisa khotin nas radhiyallahu anhu wa radiyan nasa wa ardan nasa anhu. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha sama dia. Dan Allah akan menjadi ujungnya menjadikan orang pun ridha sama dia. Wa manil tamasa sakhatallah biridhan nas sakhatallahu alaihi wa askhatan nas alaihi. Siapa yang mencari kemurkaan Allah dengan menyenangkan manusia, Allah akan murka sama dia. Dan Allah akan buat orang akan murka pada dia di kemudian hari. Demikian nasihat wassalam. Jadi terkadang kita untuk diridhoi Allah, kalau kita tahu itu benar, kita ucapkan meskipun konsekuensinya, tapi ini benar, bukan cari muka ya, bukan cari muka sama manusia. Tapi benar-benar cari muka kepada siapa? Allah. Kita sampaikan statement tersebut meskipun orang maki-maki kita. Kalau ini kebenaran, tentu dengan cara yang baik kita sampaikan. Meskipun orang murka sama kita. Di saat itulah Allah ridho kepada kita. Taib, kita selesai dari saluran yang pertama. Yaitu menjadi terbaik melalui apa? Hubungan interaksi kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dicintai, agar kita diridhai. Berikutnya, kita mencari menjadi yang terbaik dengan interaksi kita dengan manusia, dan ini banyak. Syaratnya harus karena Allah, bukan pencitraan. Kapan kita karena pencitraan, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan menjadi bumerang menyerang kita pada hari kiamat, karena ternyata kita berbuat baik hanya sekedar mencari sanjungan manusia. Makanya ketika Adi bin Hatim masuk Islam, Adi bin Hatim seorang sahabat, dia punya ayah namanya Hatim At-Ta'i, yaitu dari Ha'il sekarang, kota di Arab Saudi. Dan ayahnya terkenal sangat dermawan, sampai yudrobu bihil mathal fil jud wal karam. Kalau orang bicara tentang kedermawanan, mereka akan bilang, lihatlah Hatim, orang sangat dermawan. Sampai disebutkan di antara kedermawanannya, ketika musim dingin, dia suruh budaknya untuk bakar api di gunung. Dia bilang sama budaknya, kalau ada musafir lewat, terus dia lihat apimu, dan dia datang ke tempatku, minta makan, saya kasih makan, kau merdeka. Sampai begitu. Nyalain api, tunggu musafir lewat. Kalau ada, dia datang, saya kasih makan, kau merdeka. Berarti kau telah berhasil mendatangkan orang yang bisa saya jamu. Luar biasa. Maka Adi bin Hatim, putranya masuk Islam. Bapaknya meninggal dalam kondisi musyrik yang tadi dermawan. Maka putranya tanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayahku dulu dermawan, nyambung silaturahmi, suka kasih makan orang, sangat baik. Bagaimana nasib ayahku? Kata Nabi SAW, beliau berkata, kana abuka arada amran fa asabahu, ayriya. Ayahmu dulu waktu melakukan itu ingin dipuji oleh manusia dan dia mendapatkan pujian tersebut. Sampai sekarang dipuji-puji. Sampai hari ini masih dipuji. Tapi enggak dapat apa-apa di akhirat. Jadi kita kalau berbuat baik sama orang, jangan pencitraan. Maksud saya kalau Anda lagi baik sama ibu, sama bapak, enggak usah Anda posting. Ini loh, jadilah seperti saya, anak berbakti sama orang tua. Maksud lu gimana ini maksudnya ini? Kenapa diposting? Maksudnya apa? Alhamdulillah saya telah ngajak ibu saya jalan-jalan. Maksud lu apa? Alhamdulillah saya sudah bangunkan rumah buat ibu saya. Maksudnya apa? Ingin pengakuan manusia? Jadi saluran kedua ini juga
merupakan potensi besar untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan karena pencitraan. Taib, apa saja? Pertama, siapa yang terbaik bagi istrinya, maka dia terbaik di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah suami yang terbaik. Maka seorang lelaki kalau ingin jadi terbaik berusaha mencari hati istrinya karena Allah. Menyenangkan hati istrinya karena Allah. Memilih kata-kata yang baik untuk istrinya karena Allah. Sampai kalau orang tanya sama istrinya, gimana? Anti suaminya gimana? Suamiku, Masya Allah, Allahumma barik. Luar biasa. Saya enggak bisa ungkapkan. Pokoknya saya sangat bahagia. Udah, ente masuk surga kalau begitu. Tapi kalau gimana suami anti? Allah. Amit, Allah. Ya Allah, sabarkanlah hamba-Mu ya Allah. Jadilah terbaik bagi istri. Dan Rasulullah bilang, saya suami yang terbaik. Rasulullah, dia seorang kepala negara, dia seorang, kalau kita bilang ulama besar, sebagai super ulama lah itu. Yang mungkin dihormati oleh seluruh manusia. Tapi dia kalau di rumah tidak seperti itu sama istrinya. Kau enggak tahu saya ustadz kah? Enggak. Dia sama istrinya sebagaimana suami terhadap apa? Istri. Kadang istrinya ngambek, kadang istrinya Dia punya sikap berbeda ketika di rumah. Karena dia memposisikan dirinya sebagai seorang apa? Suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cerita tentang bagaimana Nabi itu kajian sendiri. Saya tidak sedang menceritakan bagaimana Nabi terhadap istrinya. Jadi berusaha menjadi suami terbaik bagi istri. Bahkan saya punya kawan, ini kisah nyata. Dia ceraikan istrinya, subhanallah. Sampai akhirnya dia meninggal dunia ketika Covid. Terus itu kenal dengan istri saya. Kemudian ditelepon, bagaimana si fulan? Maka Umu langsung bilang, ternyata dia puji-puji suaminya, padahal bukan suaminya lagi. Ya dulu si fulan tuh baiknya sama saya, padahal dicerai. Subhanallah. Padahal dicerai. Kayaknya ada masalah sesuatu, sehingga harus menceraikan sang wanita. Tapi tetap menjadi lelaki yang terbaik. Terkesan bagi wanita yang sudah dia ceraikan. Bagaimana ketika mereka masih dalam rumah tangga. Oleh karenanya seorang berusaha menjadi terbaik di sisi Allah dengan menjadi terbaik bagi istrinya. Ya. Memang istri kita suruh-suruh. Ya. Tapi jangan buat dia terkesan seperti babu. Ya. Tapi kita bilang kamu ratu meskipun ada babunya. Ratu di rumah ya, ratu juga bantu raja dong. Tapi kita mengesankan dia seorang apa? Ratu, ngomong baik-baik, pilih kata-kata. Ya. Kalau salah diarahkan dengan cara baik. Tidak ada kata-kata merendahkan dia, menghinakan dia. Pilih kata-kata. Dia ibunya anak-anak. Dia yang menjaga kehormatan kita. Kita menyalurkan hasrat kita dengan halal, dengan sebab dia. Banyak kebaikan lah. Tentu di balik kekurangannya masih banyak apa? Kebaikannya. Baik. Berikutnya, untuk menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah tetangga yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairul jiran khairuhum li jiranihi. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik bagi tetangganya. Wa khairul ashab khairuhum li ashabihi. Sebaik-baik teman yang terbaik bagi teman-temannya. Jadi sekarang misalnya kita tinggal di suatu klaster yang mungkin rumah cuma 20, taruhlah. Itu kan bertetangga itu. Kalau kita mau jadi terbaik di sisi Allah, jadilah kita yang paling baik di antara 20 orang tersebut. Saya rasa tidak susah zaman sekarang. Kalau antum ke Jogja, beli gudeg Jogja, bagi-bagi. Setahun 2 kali sudah terbaik. Karena jarang sekarang tetangga bagi-bagi, jarang. Nah, antum cari muka, membagi-bagi makanan yang tidak mereka lakukan. Tidak ada susahnya. Saya tidak bilang tiap hari antum bangkrut. Enggak, pas lagi safar beli apa, beli kue kayak, beli apa, bagi-bagi. Lagi umroh beli korma, bagi-bagi. Ya, paling tidak. Antum sudah berusaha berbaik sama tetangga. Ketika Allah melihat di antara 20, ente yang terbaik, ente jadi terbaik di sisi Allah. Saya rasa tidak susah. Yang sahabat terbaik di sisi Allah, kata Nabi, adalah yang terbaik bagi para sahabatnya. Kali ini susah ini. Siap sedia, kapan sahabatnya susah, dia siap menemani. Kalau sahabat sudah, dia siap membantu, ini agak susah. Dulu di zaman orang-orang jahiliyah, sebagian orang diberi gelar dengan Zadur Raqib.
yaitu bekal musafirin. Dia diberi gelar demikian kenapa? Setiap kalau dia bersafar dengan teman-temannya, semua tidak boleh bayar, dia yang bayar. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Antum ada yang bisa kayak gitu? Tenang, safar semua, tiket saya yang bayar, enggak usah bayar, tenang. Masya Allah. Hotel saya yang bayar. Nanti notanya saya kirim belakangan. Jadi kalau zaman dulu ada orang seperti itu. Kita juga punya teman seperti itu ada. Makanya kita senang safar sama dia. Kalau dia bilang, Ustaz jalan, oh sudah tenang, semua gratis, aman berarti. Menjadi terbaik bagi sahabatnya, sahabatnya nyaman sama dia. Kapan Anda menjadi seorang seperti itu? Anda menjadi terbaik dari sisi saluran sahabat. Jadi cara terbaik banyak. Di antaranya khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Seorang berusaha jadi terbaik dengan apa yang potensi dia miliki. Kalau jadi dokter yang terbaik. Berusaha memberi obat yang terbaik, memberi arahan yang terbaik. Jangan pikirannya dapat duit, gimana ngambil duit dari pasien sebanyak-banyaknya. Bagaimana kerjasama dengan toko obat, kemudian obat yang tidak pas dia jual supaya dia dapat keuntungan. Ini pengkhianat seperti tidak amanah. Dokter-dokter seperti ini. Bukan terbaik bagi pasien, terburuk bagi pasien. Dia kasih resep obat-obat yang mahal karena dia dapat untung dari jual obat tersebut. Jadi dia tukang jual obat. Dan ada enggak dokter seperti itu? Ada atau tidak? Ada atau banyak? Jangan sok tahu. Tapi ada, karena saya sering ditanya. Jadi saya tahu. Jangan, enggak boleh. Ini dokter yang amanah. Terbaik bagi pasien. Kalau pasien datang ladang pahala, saya berusaha menilai dengan yang terbaik yang saya mampu, dengan waktu yang terbatas yang saya miliki. Kayaknya, kalau nggak bisa. Kalau tahu, kalau bicara. Potensi yang kita miliki. Kalau Anda pejabat, jadilah pejabat yang terbaik. Karena pejabat yang terbaik, dia dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, orang pertama yang Nabi sebutkan adalah imamun adil, imam yang adil. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, imamun adil, afdhalul mujahidin fi zamanihi. Pejabat yang adil, pemimpin yang adil adalah mujahid terbaik di zamannya. Kenapa? Kalau dia baik, bawahannya semua ikut senang. Kalau dia zalim, dia zalimi banyak orang. Makanya saya bilang jabatan itu bikin mudah masuk surga dan juga bikin mudah masuk neraka. Siapa yang jadi pejabat yang baik, dia buat undang-undang yang dengan semampu dia untuk kemaslahatan masyarakat. Dan dia berusaha seadil-adilnya. Oh, dia nanti di akhirat lebih mulia daripada banyak orang. Bahkan ketika Nabi sebutkan 7 golongan, yang pertama yang Nabi sebutin dia. Kenapa? Kalau dia adil, yang merasakan dampaknya banyak orang. Tapi kalau dia tidak adil, tapi kalau dia ternyata koruptor, tapi kalau sudah paling hancur nanti di akhirat. Kenapa Rasulullah berkata khairukum anfa'ukum linnas? Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik bagi masyarakat. Berarti kebalikannya, seburuk-buruk kalian yang paling mengganggu apa? Merugikan masyarakat. Hati-hati jadi pejabat. Jabatan itu ujian, tapi itu sarana untuk Anda menjadi yang terbaik. Maka semangat jadi pejabat yang baik. Taib, di antara hal yang menjadikan seorang yang terbaik, kata Nabi SAW, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam bayar hutang. Ini disebutkan oleh Nabi ketika Nabi ditagih. Nabi ternyata punya utang. Nabi pernah berhutang? Pernah. Nabi pernah punya utang onta. Penagih onta datang. Ya Rasulullah, bayar utangmu. Dan dia agak keras. Sampai para sahabat mau marah. Kata Rasulullah SAW, biarkan dia berbicara. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Orang yang punya hak, dia berhak menuntut. Kata Nabi, biarin. Nabi tidak, kamu kenapa sama saya begitu? Enggak. Rasulullah bilang, biarin dia berbicara, dia punya hak. Kemudian Rasulullah bayar. Kata Rasulullah SAW, carikan onta yang seumur yang pernah saya pinjam. Kata para sahabat, enggak ada onta yang seumur yang kau pinjam ya Rasulullah. Carikan yang lebih baik. Maka dicarikan lebih baik, Rasulullah bayar dengan lebih. Kemudian Rasulullah berkomentar di akhir hadis, inna khairakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian yang paling baik ketika membayar apa? Hutang. Kita terkadang punya hutang sama orang. Maka jadilah orang yang beradab ketika bayar hutang. Kalau mampu punya uang, kalau bisa bayar sebelum jatuh tempo. Terus kalau bayar di akhir bisa ditambah tanpa ada kesepakatan, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh ada kesepakatan ya, nanti tambah ya. Ayo nggak boleh, riba namanya. Tapi kalau kita
bayar terus kita ada terima kasih, itu boleh-boleh saja. Yang penting bukan kesepakatan. Ya. Terus kalau antum nggak bisa bayar, telepon, ada pemberitahuan. Ya akhi qadarullah, saya lagi nggak ada duit, mohon maaf ya. Dia maki-maki ya, biarin aja. Ya mohon maaf ya, saya bukulan nggak ada. Ketika kita beradab dalam bayar hutang, kita bisa menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagian orang hutang tidak bayar, nomor telepon ganti. Tahu-tahu lagi jalan-jalan di luar negeri. Waduh, ngeri. Saya pernah ada 2 orang, si A dan si B. Dua-dua saya kenal. Si A pinjam uang sama si B. Ditagih-tagih, B nagih si A nggak bayar-bayar. Qadarullah ketika umroh ketemu. Si B datang sama saya, Ustaz ini gimana saya tagih-tagih, ternyata dia umroh. Apalagi umroh sama istrinya, saya saja sendirian misalnya. Bagaimana bisa demikian? Uang tidak kau bayar, kau malah umroh. Sampai ada kemarin lagi teman seperti itu, Ustaz ini orang punya utang sama saya 100 juta lebih, sekarang dia haji. Saya saja tidak bisa haji, dia haji. Ini orang tidak punya adab. Orang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kebetulan ditakdirkan punya utang, beradablah ketika bayar utang. Kalau bisa bayar pada waktunya, alhamdulillah. Kalau bisa lebih sebelum waktunya, itu yang terbaik. Kalau bisa kasih hadiah, kasih hadiah. Kalau tidak bisa bayar, minta maaf. Siap diomelin, wajar. Dia juga lagi butuh, kok enggak ada. Kalau ada aset dijual, dijual. Ini malah sebaliknya. Duit ditahan, kemudian berfoya-foya sementara utang banyak. Di antara orang terbaik, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terburuk di antara kalian? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Siapa orang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Orang-orang yang kalau dilihat membuat orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik. Kenapa? Dengan zuhudnya, akhlaknya yang baik, tawadhu'nya, sehingga kalau orang lihat dia saja baru lihat sudah ingat akhirat. Bukan sebaliknya malah dunia enggak. Kenapa tutur katanya ngajak kepada akhlaknya mulia, membuat orang ingat kepada hari akhirat ya. Intinya masih banyak dalil, tapi kesimpulannya interaksi yang terbaik kepada sesama manusia kalau karena Allah menjadikan seorang terbaik di sisi Allah. Rasulullah bersabda, khairukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya, tentu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ikhwan dan akhwat, brothers and sisters yang bisa saya sampaikan agar kita mulai hari ini mulai fokus bagaimana kita menjadi terbaik di sisi Allah, bukan terbaik di mata netizen. Ya, kalau kita pun terbaik di hadapan manusia pun karena Allah, bukan karena pencitraan. Sehingga tetap kembalinya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja, mohon maaf kepada brothers and sisters, saya cuma bisa sampai di sini. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.